oh pas menerima Madihin ini kayak ini, Madihin ini ternyata bisa relate loh dengan masyarakat, ternyata Madihin ini bisa ditempatkan di mana saja, dan akhirnya beliau ini juga yang kemudian pertama kali membawa seni Madihin ke nasional begitu kan, dikenal di banyak televisi, sering tampil begitu kan. Nah, biasanya ya ini nih sebenarnya komunitas pemadihin sedunia gitu. Jadi ya seduniaan loh sebetulnya. Apa aja yang diperlukan, bisa bikin setupnya, lalu ketukannya, misalnya, oke, katakanlah kita Arif ingin menampilkan apa, kita langsung praktek nih lah. Sebuah kesenian yang diperuntukkan pertama-tama apakah bisa untuk memuji-muji raja, ataupun bisa juga sebagai penyambung lidah raja untuk menghimbau, memberi himbauan kepada masyarakat pada saat itu. Ketika kami memasukkan beatbox di sana, ketika misalnya penampilan ditentang lah. Adalah ibaratnya yang istilahnya ada suara-suara sumbang lah. Misalnya kok jadi begini sih kok? Terbangnya misalnya harusnya pakemnya pakai rotan dan sebagainya, kok sekarang pakai pakai bahkan ada apa namanya yang pet itu, musik pet. Nah itu tuh kan salah satu kakak Yuda ini luar biasa, dilihat dari sini mirip Berry Prima. Oh, orangnya bunga seperti Anjasmara. Wih, bawa beliau ini layak jadi presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pojok Bano, kita ketemu lagi di Oksigen, obrolan santai generasi ke generasi, bersama saya Andi Arfian di hari ini. Dan hari ini ada tema spesial, kita ngobrolin tentang Madihin. Nah, Sobat Pojok Bano, Madihin adalah seni tutur lisan khas Banjar, dan ini adalah kesenian yang biasanya disampaikan secara spontan dan jenaka, diiringi dengan musik gendang terbang ya, dan dapat diisi dengan sindiran, pesan sosial atau moral. Yang menariknya lagi, Madihin, Sobat Pojok Benua, sejak 2015 lalu oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia asli. Nah, hari ini ada seniman Madihin yang sudah hadir di Oksigen kita bersama Bang Muhammad Arif. Sebagai seniman dan pelaku Madihin, ini generasi muda sebenarnya, Bu. Mewakili generasinya. Nah, apa yang kalau ingin tahu langsung aja nih to the point, ke Bang Arif yang membuat Pian tertarik untuk menekuni seni Madihin. Jadi dari awalnya sendiri sih memang kalaunya saya sendiri lahir di daerah Tapin, Kabupaten Tapin, ada di sebuah kampung lah di sana, dan memang keluarga besar itu sangat menyenangi dan mengapresiasi seni-seni lokal daerah gitu. Begitu. Jadi pada saat masih kecil gitu, masih balita itu sering diajak atau dibawa nonton gitu kan, nonton misalnya Mamanda, wayang, Madihin, atau misalnya babun dan lain sebagainya. Nah, pada waktu kecil itu memang sering menonton itu, dan mereka seluruh keluarga besar, ayah, ibu, misalnya nenek, kakek, julak dan lain sebagainya, mereka memang sangat menyenangi itu, sering diajak ke situ, dan akhirnya dari sanalah mulai menurut-nuruti, mengikut-ngikuti gitu kan. Ibaratnya mencontoh kayak gitu. Pada akhirnya ya dari kecil memang sudah ada ketertarikan, dan pada saat beranjak semakin besar, oh ternyata ini bisa dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Dan berarti sampai dengan hari ini ya, 2025, sudah berapa tahun seorang Arif berkecimpung di seni Madihin ini? Kalau awal-awalnya sih sekitar tahun 2013 awal. Itu 2013 awal misalnya berani naik ke atas panggung gitu kan. 2013 walaupun itu belum rutin lah, naik-naik ke panggung ataupun perform belum rutin. Tapi mulai rutinnya ketika mulai Instagram mulai booming dan sebagainya tahun 2015, tahun 2017-an lah kalau ada salah ingat itu sekitar tahun 2015 sampai 2017
itu mulailah rame skena Madihin. Skena Madihin, oke. Skena Madihin lagi. Skena Madihin, skena tradisional Madihin. Iya. Karena ada juga kan, karena mulai media sosial mulai rame gitu. Kemudian video-video pendek mulai ada yang bikin gitu. Ada beberapa selebgram juga yang mulai memperkenalkan Madihin. Jadi undangan-undangan ataupun permintaan tentang Madihin mulai banyak tuh di saat itu. Nah, akhirnya mulai rutin lah Madihin ditampilkan. Jadi terbawa-bawa aja, riding the wave aja. Akhirnya jadi riding the wave. Akhirnya keempat ya lo. Nah, ini menarik. Madihin ini kan ada gegampangan nih jar orang. Antara ketukan di terbangnya ini, lalu kemudian mencari materi. Nah, ini kan Arif rancak lo dapat undangan misalnya kawinan kayak gitu. Nah, sama seperti seorang, kalau di kita tuh yang umumnya tuh tahu stand up comedy. Tapi bedanya dengan Madihin itu kan jadi membuat setup segala macam. Nih bagaimana proses kreatifnya Arif? Misalnya ini dapat undangan acara kawinan. Nah itu kan berbeda-beda tuh, kami memperlakukan atau mentreatment Madihin kami itu berbeda-beda tergantung undangannya. Misalnya kayak pengantinan ini biasanya orang tuh mintanya panjang, 1 jam, 2 jam, yang menampil 2 orang, 3 orang, dan itu memang kita sambil latihan dan sambil sambil perform aja di sana, dan memang di sana kita sebebas-bebasnya, seliar-liarnya, dan seimprove-improve-nya gitu. Dan memang kalau acara pengantinan tadi kita ya improve, yang spontan dan sebagainya memang di acara-acara pengantinan kayak gitu. Beda misalnya acara-acara pemerintahan atau perusahaan yang diberi waktu sekitar 10 menit, 15 menit gitu kan. Kalau acara ibaratnya formal dan waktunya cuma 10 menit aja, kita memang perlu latihan, perlu penulisan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ada latihannya dulu. Lebih serius, misalnya diundang untuk peresmian jembatan gitu lah. Jadi mencari tema yang sesuai nih, riset dulu, bikin syair dulu. Dan kita harus tahu juga dulu, nanti kami kan tanya dulu tuh, ini nih acara panggung rakyat kah atau panggung pejabat? Itu kan beda tuh. Walaupun acaranya acara pemerintah, penontonnya dari rakyat biasa atau dari pejabat, itu beda-beda tuh. Kalau memang acaranya rakyat biasa, kita bisa lebih asik lah gitu. Pokoknya jar orang tuh sing sambat aja kenapa apa ya? Ada apa? Nah, tapi kalau acara pejabat, jangan tapi menyambati. Ada aturannya sendiri, ada kita riset nama pejabatnya, nama-nama undangannya kayak gitu sih. Jadi memang agak berbeda lah. Oke, berarti sejak dari 2013 sampai dengan ini era milenial sampai ke Gen Z ya loh. Sampai ini menurut Arif sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap seni Madihin? Kalau penerimaannya sendiri, kalau menurut Ulun sih pengalaman memang sangat-sangat bagus gitu. Bahkan kami beberapa kali tampil di tempat-tempat yang dalam tanda kutip biasanya tidak memungkinkan Madihin, ternyata orang pas menerima Madihin ini kayak ini, Madihin ini ternyata bisa relate loh dengan masyarakat, ternyata Madihin ini bisa ditempatkan di mana saja, dan akhirnya respect itu asal kitanya bisa menyesuaikan panggung. Artinya kalau panggungnya formal kita cara formal, panggungnya tidak formal kita cara lebih tidak formal. Bilanya kita bisa menyesuaikan, penerimaan masyarakat ternyata sangat bagus. Antusiasme sangat antusias gitu masyarakat. Tinggal bagaimana caranya Madihin ini sendiri ataupun Madihinnya secara seni itu bisa lebih disebarluaskan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang-orang misalnya anak-anak muda tidak terlalu peduli lagi dengan seni-seni tradisional terutama Madihin gitu, enggak 100% benar juga, ada benarnya, tetapi kalau menurut saya pribadi sih karena mereka tidak terpapar aja, karena kurang tahu aja. Kurang tahu jadinya. Sandi pas mereka tahu gitu kan, ternyata cocok-cocok aja. Oke. Nah ini yang menarik kalau kita ini loh di Banua kita ini bicara tentang Madihin, ada satu nama besar, the godfather of Madihinnya Kalsel itu ya jelas Om John Tralala waktu itu. Nah saya sendiri pernah mengenal beliau secara personal waktu di sebuah radio waktu itu, jadi selalu mengawal beliau dan mengenal pribadinya sebagai orang yang
lucu, komedian. Nah, ya, beliau ini juga yang kemudian pertama kali membawa seni Madihin ke nasional begitu kan, dikenal di banyak televisi, sering tampil begitu kan. Nah, sampai dengan ini menurut Arif ke generasi yang sekarang, kira generasi setelah Arif ini masih ada nggak Mbak Bubuan yang masih bermadihinan? Kalau dulu rasanya di beberapa kampus itu masih ada UKM, kegiatan mahasiswa yang melatih madihin atau punya madihin. Nah, salah satunya kalau nggak salah di Universitas Pertanian kalau saya tidak salah. Nah, sampai saat ini kayak Pak di regenerasi di komunitas Buan Madihin ini banyak ada. Ibaratnya gini ya, walaupun jalannya lambat, tetapi regenerasi di Madihin di Kalimantan Selatan sendiri kan sangat ada gitu, masih banyak sebenarnya. Walaupun memang kalau dilihat dibanding medio misalnya 2000 sekitar 2017-2020 itu tuh lagi membludak-bludaknya tuh, karena saat itu tuh waktu orang baru kenal, oh Madihin ternyata begini-begini gitu kan. Sering tampil di TV kan, waktu itu Om Tralala kan. Dan memang pada saat ini ada penurunan, tetapi kita lihat dari data-data juga pemadihin baru masih banyak bermunculan sebenarnya. Kayak misalnya untuk saat ini yang ulun kenal dan ingat aja dah, di Fakultas Hukum ada Syahwan tuh. Dia dari BKKBN sebenarnya, dari duta ikut duta-dutaan gitu kan, pemilihan duta, kemudian dia beraktif di BKKBN, saat ini sedang berkuliah di Fakultas Hukum. Dia bermadihin untuk penampilan atau performance madihin cukup sering gitu. Kemudian ada lagi di Tanah Laut ada Rizky Fadilah, atau di Rizky Fadilah itu juga lumayan sering, dan dia malah mulai SMA tuh, saat ini baru semester 1 dia sudah bermadihin bahkan sejak SMA. Kemudian saat ini dia berkuliah di seni pertunjukan di ULM. Nah itu kan anak muda, generasi muda juga gitu. Gen Z ya? Gen Z juga. Dan bahkan masih banyak lagi yang belum disebutkan. Berarti masih banyak lah ya yang mewariskan ini. Gitu dan walaupun juga kalau kita misalnya teringat sama nama almarhum John Tralala tadi kan, kalau boleh dibilang memang ada banyak seniman-seniman madihin di zaman beliau gitu. Tetapi ketika saya pernah ada penelitian juga turun ke lapangan, khususnya di warga Banjarmasin gitu kan, yang kelahiran tahun 80 sampai 90, 83 sampai 93 gitu. Ternyata hampir 90% orang-orang masyarakat awam di sana ketika ditanyakan Madihin, mereka memang kenalnya John Tralala. Gitu. Jadi yang memasyarakatkan, yang membumikan Madihin, yang memang memperkenalkan Madihin ini secara luas itu memang harus kita akui John Tralala, almarhum John Tralala. Dan juga ketika kita ditanyakan misalnya para pemadihin terutama di generasi ulun nih, di generasi ulun ternyata kenapa awal mulanya bermadihin, memang pemadihin yang mereka kenal kebanyakan ya John Tralala gitu, yang pertama kali, walaupun setelah mengenal John Tralala kemudian mempelajari madihin kepada tokoh lain gitu kan, atau misalnya memang sudah punya kenalan pemadihin, keturunan madihin atau lain sebagainya adalah. Cuma orang-orang sebagian besar yang memang dari awal awam terhadap madihin gitu kan, yang mereka awal mula tahunya kenalnya sama madihin almarhum John Tralala. Kemudian setelah tahu mereka jadi penasaran, kemudian mengulik-ngulik, nah baru keluar nama-nama lain. Jadi secara jasanya memang untuk regenerasi, membawa ke level nasional, untuk regenerasi dan lain sebagainya, almarhum John Tralala sangat-sangat berjasa gitu. Walaupun juga yang kita nggak bisa menafikan juga, misalnya ada Bapak Haji Anang Syarani gitu kan, itu yang membawa misalnya yang ternyata madihin diakui sebagai warisan budaya tak benda tadi kan, beliau tuh yang ngurusnya gitu. Jadi memang ada porsinya masing-masing gitu. Dan salah satunya yang sekarang yang berpraktisi sebagai pemadihin adalah Arif dan bersama kawan-kawan. Ada komunitas lah. Kalau komunitasnya sendiri ada Madihinesia. Madihinesia itu tuh sebenarnya sih kalau bahasanya kumpulan pemadihin, komunitas madihin se-Kalimantan Selatan. Tapi nyatanya di dalam sana ada orang-orang Riau, ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Timur. Jadi kami ngejokesnya biasanya ya ini nih sebenarnya komunitas pemadihin sedunia gitu.
Jadi ya sedunia loh sebujurnya, Ya, bukan ya, hanya ya. terbatas Kalimantan Selatan, walaupun namanya ya sekadar Kalimantan Selatan gitu. Riau pun tapi sebenarnya walaupun di Riau-nya warga Banjar yang gitu. di sana yang dari inilah Tambilahan Tambilahan gitu ya, dari Indragiri Hilir. Ya, ya, Nah, ya. di sana ada tuh masuk di komunitas Mamadihinan. Itu komunitas yang ibaratnya di sana wadah tali silaturahmi kami menjadi istilahnya tuh yang kita mengetahui lah, saling mengetahui Ya, gitu. ya, ya. Ada juga kalaunya saya pribadi kan tampilnya biasanya di Madihin Milenial, itu ada beatbox dan lain Nah, sebagainya, itu yang baru lebih ya, dengan jenaka, beatbox. lebih non formal gitu. Ya, ya, Kemudian ya. ada teknik pengembangan dan pendidikannya, misalnya pelatihan dan lain sebagainya. Ada teman kami gitu di Banjarbaru, ada Teras Project. Oh. Jadi di sana teman kami juga yang meneliti penelitian pengembangan dan juga pendidikannya ada juga di sana. Jadi itu saya terlibat juga di sana secara personal. Jadi tiga ini walaupun semuanya bergabung dalam Madinesia gitu kan, yang lain-lain ini bergerak di bidangnya masing-masing, tetapi pada muaranya kita sama-sama bagaimana caranya Madihin ini tetap eksis gitu. Kompleks juga lah, berarti ada tim-tim yang kemudian melakukan penelitian gitu kan, luar biasa. Nah, ini kalau kita bicara masalah kreatifnya, bagaimana sebuah Madihin kemudian dihadirkan gitu loh, apa aja yang diperlukan, misalnya bikin setupnya, lalu ketukannya, misalnya, oke, katakanlah kita Arif ingin menampilkan apa, kita langsung praktek nih lah. Wow. Seperti apa gitu, misalnya oke, Madihin itu kan bisa tentang bisa kritik, ya imbauan, ajakan, lalu ya intinya semua juga bisa menghibur begitu kan, dengan dipadu dengan komedi gitu. Nah, ini awalnya biar bisa mempresentasikan itu dengan baik itu seperti apa? Awalnya sih kalau untuk yang pemula atau dasar-dasarnya memang disarankan untuk menulis dulu sih. Jadi memang ada penulisan gimana caranya. Akhirnya juga sama kayak stand up comedy lah, ada punchline, ada punchline. Walaupun ya kita menerapkan itu juga pada akhirnya kan dari kawan-kawan dari stand up comedy yang menemukan formulanya bagaimana caranya lucu gitu ataupun menyentuh sisi pun komedi. Jadi walaupun kada semua orang misalnya di pemadian ini menerapkan itu, tetapi kita juga ada beberapa yang belajar lah dari sana gitu kan, bagaimana caranya supaya lucu, supaya bisa relate dan lain sebagainya gitu. Karena memang dari awalnya Bang, Madihin ini sendiri nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak lucu gitu. Yang penting kan di awalnya Madihin ini kan awalnya adalah sebuah kesenian yang diperuntukkan pertama-tama apakah bisa untuk memuji-muji raja ataupun bisa juga sebagai penyambung lidah raja untuk memberi himbauan kepada masyarakat pada saat itu. Madihin sendiri awalnya berasal dari kata madah. Madah itu kalau dalam bahasa Banjar adalah nasihat. Kalau dalam bahasa Arab itu madahan itu artinya puji-pujian. Jadi kalau kita lihat dari pakemnya, misalnya kita melihat dari budayanya, memang harus ada isinya pujian dan juga nasihat. Kalau sudah ada itu dan pakem-pakem yang lain diani sudah sudah gugurlah kewajiban untuk bermadihin. Walaupun nanti berkat Bapak almarhum Jontrallah dan dari sana juga ada sajian komedinya ya. Sajian komedi karena beliau itu secara basicnya memang komedian. Ya padahal. Jontrallah kan pernah lomba lawak di TVRI juara 1 gitu. Kemudian dan itu yang paling dikenal orang. Pada akhirnya ya komedinya orang tuh menunggu komedinya juga. Walaupun kita ada beberapa juga yang ini tergantung pemadihinnya nih. Pemadihinnya kalau dari orang-orang basicnya adalah dakwah, misalnya kayak Bapak Haji Anang Sarani tadi. Beliau kan di Kemenak tuh. Beliau di Kemenak, kemudian beliau alumni Fakultas Dakwah. Jadi beliau memang dalam ajaran atau dalam madihinnya berisi dakwah-dakwah, nasihat-nasihat, disisipi candaan-candaan juga gitu. Boleh dikasih contoh misalnya nih. Apa yang menarik? Apa misalnya lah. Cuma ini nih karena sebentar aja, jadi mohon maaf kepada ibaratnya
pemirsa ataupun sobat-sobat pojok benua ya. yang misalnya oh ini pakemnya kada masuk atau apa ya karena satu mata aja loh, karena sebentar aja pakemnya nggak bisa masuk lah. One liner lah kalau dalam stand up comedy ya lo. Apa ya lah? Ayo. Ini aja gini lah. Dan juga apalah, misalnya deh pian aja deh, tema yang lagi ini boleh minum lah, silakan. Tema yang lagi rame ya lo, apa ya, sedikit kritik gua nih. Jangan gini dulu. Kalau kritik harus bertulis bujur-bujur. Oh, temanya tentang Yuda yang lagi jomblo. Oh, Yuda yang jomblo. Oke. Untuk Yuda lah. Oke. Yuda yang belum kawin. Sebagai tantangan ini dari yang pertama, dari Mas Andi dari pojok benua, saya ditantang untuk membawakan kesenian budaya. Ini jujur saja tidak ada persiapannya, hanya mengandalkan isi di kepala. Yang dibahas ini Kanda Yuda, Kanda Yuda ini sambil menyeting kamera. Bagi yang tidak tahu, saya ingin menggambarkannya. Kakak Yuda ini luar biasa, dilihat dari sini mirip Berry Prima. Orangnya bunga seperti Anjasmara. Bahwa beliau ini layak jadi presiden Indonesia. Tapi sayangnya ini kakak Yuda ujarnya belum ada cintanya. Jadi misalnya apabila sampian berisi anak wanita, bisa langsung saja ini minta nomor WA, bisa cari Yuda ke redaksi pojok benua. Masalah akhlak beliau luar biasa, masalah kabungasan memang mempesona, asalkan pian hakun jujuran di bawah 1 juta. Iya, itulah. Itu menarik. Tipis-tipis saja kita lah. Tipis saja dulu. Ini menarik loh, berarti sebenarnya seniman Madihin ini juga bisa disebut sebagai orang-orang yang multitasking gitu kan. Main terbangnya, lalu memikirkan setup punchline dan itu tadi pesan-pesannya itu kan gampangan loh. Betul sekali. Jadi memang itu betapa dulu kan ya. Mana aduh. Tapi kalau di zaman dulu memang ada yang betapa dulu. Kamu model ambil apa dulu wadah datu ya. Wadah datu pulung Madihin. Dan memang kita menghargai tradisi itu juga, dan ada beberapa teman-teman kita yang mempercayai itu, melakukan itu bertapa belampah istilahnya. Jadi ketika mereka misalnya bermadihin, ketika mereka masuk syairnya langsung itu tuh ibaratnya sudah dibisiki sama datu pulung. Model kayak kesurupan gitu lah, transing. Langsung transcendental. Pokoknya ada yang kayak itu. Dan juga memang Madihin ini selain teknis vokal, teknis pukulan dan juga nada-nadanya, ada mental di sana juga bermain. Karena ada nih teman-teman kami misalnya dari seniman-seniman lain, dia itu ahli alat musik misalnya dan lain sebagainya. Ketika latihan di belakang panggung dia sudah bisa bermadihin, sudah lancar, dia sudah nulis kan, sudah diulahkan, sudah dibikinkan lirik dan lain sebagainya, sudah lancar. Tetapi ketika tampil ke muka sendirian langsung blank gitu, langsung hilang. Jadi memang ada mentalnya di sana juga. Dan juga bagi orang-orang yang pemula biasanya memang agak kesulitan menyelaraskan gimana pukulan terbang dan juga liriknya supaya ujungnya sama. Kita memikirkan terbang dan liriknya sama aja sudah satu hal tuh. Belum lagi kita memikirkan titik lucunya di mana gitu, ujungnya gimana. Jadi
kalaunya anu bisa stres juga. Jadi sama kayak misalnya di lirik aja itulah seperti pantun gitulah, akhirnya misalnya A B A B A B gitulah. Rimanya harus sama. Ya. Misalnya rimanya A semua, Ya. an semua, as semua gitu. Gitulah. Lalu belum lagi memikirkan tentang bagaimana temanya itu biar selaras misalnya sesuai dengan acara, entah itu kawinan, sunatan atau acara pejabat tadi. Luar biasa. Ini ketukannya berapa? 3/4. Nah, kalau ini nih yang bisa padahal ketua Madinesia nih. Beliau itu kan dosen di seni drama pertunjukan dan beliau orang anak musik juga. Jadi beliau tuh yang neliti nih Bapak Budi Zakia Sani. Jadi beliau yang lebih tahu berapa perempat dan sebagainya. Kalau ulun sendiri sih agak kurang tahu juga. Temponya berapa? 3/4 kayaknya deh. Iya, 3/4. 3/4. Cuma kalau terbang sendiri memang secara pakam nih, kita kalau bicara pakam dari orang-orang dulu gitu memang ada 4 bunyi gitu. Yang pertama ada tang gitulah. Dung, ada prak, dung prak. ada agung. Nah, ini dung prak gung. Nah, agung. Jadi kalaunya orang yang pemula biasanya ada tangdung 2 bunyi aja. Tapi kalau misalnya dilombakan atau misalnya mau dinilai atau di acara yang pakem gitu, ada 4 bunyi itu. Ada 4 bunyi itu, namanya 3/4. Oke. Nah, awal belajar itu tadi. Jadi coba bisa ditunjukkan Arif kayak apa belajar misal tangdung. Kalau pukulan dasar ini sendiri ulun dipadahi Bapak Zaki tadi, Bapak Budi Zakia Sani. Kalau untuk pemula dasarnya gini, tang tang dung dung dung, tang tang dung dung dung. Assalamualaikum, salam yang pertama ulun ucapkan kepada ibu bapak. Nah, seterusnya tang tang dung dung dung. Itu dasarnya tuh. Kemudian ketika itu sudah lancar, sudah bisa menyesuaikan dengan lirik dan lain sebagainya, baru ditambah improvan. Nah, nggak ada kegampangan dasar lah. Dan itu kami kadang mikir lagi sudah. Dan untuk seorang drummer, lu main drum gitu. Belum tentu juga sama ya lo setupnya, karena ini satu medium lah. Kalau drum kan banyak, kita sudah ya mindsetnya beda jadinya lo. Dan belum lagi memikirkan syairnya, memikirkan kemudian bagaimana biasanya seorang performance ini kan mengharapkan ada feedback dari penonton ya lo. Entah itu tatap mata, entah itu tepuk tangan atau orang yang tersenyum nih. Pas main nih, Rarang ketujuh kan. Iya, kita ketika misalnya tepuk tangan semua penonton diam, kami kena mental. Nah, itu lo bisa kena mental lo pas main, orang pindah tengah-tengah ini yang kesurupan orang yang nonton. Yang kadang ujung-ujungnya kami yang kesurupan di situ. Itu apalagi tampil sendirian kan, orang-orang pindah kok mukanya asam-asam semua gitu kan, nih apakah kurang makan atau gimana, apa kita yang salah. Lihatnya tanggal Tuhan. Ternyata banyak pikiran gitu kan. Jadi itu memang jadi tantangannya, dan ya itu tadi masalah di mental gitu. Kadang kita sudah latihan sudah sempurna di belakang panggung, tetapi ketika naik panggung ada berbagai hal eksternal. Dan Madihin ini karena dia itu tuh sangat sangat berkaitan dengan audiensnya, dengan penontonnya. Jadi ketika misalnya audiensnya tidak terlalu merespon atau sebagainya, bagi pemadihin pemula terutama itu bisa langsung down, bisa langsung kena mental. Iya. Ini yang menarik, dan biasanya teman-teman pemadihin ini selalu berhasil menaklukkan panggung misalnya seperti itu. Jadi teringat ketika tahun 2021 waktu awal kenal Arif, kita di suatu program Kementerian Komunikasi. Pada saat itu diminta untuk menghadirkan penampilan khas Banjar, dan itu adalah Arif. Dan waktu itu tuh juga semua orang, padahal yang nonton bukan semuanya orang Banjar ya kan, secara online gitu. Tapi kemudian banyak yang suka gitu. Nah, ini formula apa yang dibawa oleh seorang Arif gitu supaya ini bisa disukai banyak orang? Waktu itu kan ada Pak Wartono dari Banjarbaru sebagai wakil wali kota pada saat itu kan. Tapi kemudian ada artis sampai juga, sekarang wakil wali kota juga beliau. Lagi wakil wali kota juga beliau. Nah, waktu itu sampai saya juga ingat sekali seorang rockers legend kita Andi Rif itu juga suka sampai minta nomor handphone Arif gitu ke saya, ke kami, ke panitia juga, dan bahkan dapat pujian dari kementerian gitu.
Sudah berapa banyak panggung yang kemudian sudah ditaklukkan Arif sepanjang ini? Berarti sudah bisa hidup di situ lah. Nah, ini nih. Nah, berat ya, Pak. Berat ini pertanyaan. Kalau misalnya dibilang berapa banyak panggung, tentu kada terhitung lagi sudah. Terutama panggung-panggung yang misalnya dari desa ke desa, kampung-kampung di acara waliman dan lain sebagainya. Apakah bisa hidup sepenuhnya dari panggung itu? Kita realistis saja, misalnya ketika kita sama-sama sedang membangun nih bagaimana industri kreatif terutama di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya gitu supaya bisa berputar lebih bagus lagi. Memang kalau dibilang apakah bisa full 100% mengcover berseni Madihin ini, kami nggak bisa menyatakan bahwa itu bisa 100%. Karena memang ada beberapa kawan-kawan kita misalnya dari MC dan dari penyanyi dan lain sebagainya kan cuma beberapa orang tuh yang bisa full dari sana gitu. Bahkan dari pemadihin lain misalnya, ini kan itu yang konvensional tuh artinya yang industri kreatif konvensional. Dari sisi tradisional sendiri biasanya memang selain misalnya bergeraknya misalnya di bidang Madihin atau seninya tadi, ya kan pasti jadi pegawai di mana itu misalnya untuk sampingannya, jadi karyawan di mana atau jadi pamong di mana, jadi seperti itu. Apakah bisa menghidupi? Memang untuk sampai saat ini kami masih berusaha menjalankan ekosistemnya dulu, membangun ekosistemnya supaya mudah-mudahan 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi bisalah untuk pelaku-pelakunya, supaya yang bisa tuh seluruh pelakunya bukan hanya 1-2 orang segelintir gitu yang bisa bergerak. Nah itu. Tapi kalau masalah panggung berapa banyak dan lain sebagainya, memang banyak juga kami yang gagal karena kita kan dari kegagalan belajar dan lain sebagainya. Ada beberapa kali ternyata ada terlalu kena, ada yang kena dan lain sebagainya. Dan di sana kami bisa mendapatkan pelajaran, terutama di acara pengantinan itu tuh. Ibarat kalau bahasa orang dulu tuh Bronx banget jaring ini. Ibaratnya jaka di New York tuh ibaratnya ini lagi rumble in the Bronx. Ada yang gitu. Ada yang rapi-rapi, ya ada. Jadi memang ini disesuaikan lah, materinya disesuaikan, cara penampilan disesuaikan. Ada yang memang kami perlu gimmick. Tumbang tumbalik ibaratnya pemadihinnya ada yang kayak gitu kalau di acara di desa-desa. Ada misalnya orang meminta acaranya formal aja, formal. Ada misalnya di acara anak muda misalnya konser pakai beatbox lah kami. Jadi beginilah ibaratnya nanya perjuangannya seperti itu. Pernah tampil di panggung besar misalnya konser musik jadi pembuka gitu? Pernah. Di mana? Boleh? Kalaunya ulun pribadi kan, kalaunya grup kami pernah ada tampil di Balangan, konsernya Denny Caknan kalau nggak salah di Balangan. Tapi kalaunya saya tidak bisa menghadiri ke sana karena ada berbenturan dengan kerjaan di lain gitu. Tapi pernah juga kami di Palangkaraya, itu artis dangdut terkenal, cuma saya lupa namanya, perempuan gitu. Jadi sebelum konser dangdut kami tampil Madihin dulu. Jadi opening act lah. Openingnya dan orang kita tahu kan bagaimana kondisi masyarakat yang ingin nonton dangdut, malah dibuka sama Madihin gitu. Berat tuh. Orang maunya nonton joget-jogetan kalau ditampilin Madihin, tapi karena kami sudah terbiasa beradaptasi dan lain sebagainya, kami tampilkan Madihin, kami amini keadaan, kami respon kegelisahan penonton. Akhirnya mereka ketawa dan terhibur, enjoy akhirnya. Luar biasa. Ini juga menjadi sebuah kita harapan juga ke teman-teman IO maupun promotor musik juga. Kehadiran kawan-kawan pemusik tradisional ini juga perlu panggung sebujurnya Iya, bahasanya ketika kami hendak membumikan supaya makin banyak yang tahu tentang Madihin, setidaknya mereka tahu lah pernah melihat gitu. Nah itu buat pian, buat IO, buat musik promotor. Ini ada Arif, ada Madihin, ada mungkin seni-seni tradisional yang lain juga butuh panggung besar sebujurnya Dan saat ini kekawanan ini juga sudah mulai bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Betul. Apalagi dengan yang big box itu tadi karena next time kita dengan big box kita panggil nanti beatboxernya. Mungkin Bang Yuda. Bang Yuda di belakang kamera aja, beliau santai. Aman kan Bang Yuda? Aman.
Nah, tantangan terbesar selama ini Arif ketika berkesenian di Madihin apa aja? Tantangan terbesarnya yang pertama memang mencari relevansi, bagaimana betul lah. mempertemukan nih antara selera audiensnya dengan kemampuan kami gitu. Ya, ya. Jadi kami tuh terus beradaptasi, berkembang dan sebagainya. Karena memang bukan hanya tantangan di seni Madihin sih, sebenarnya tantangan seniman-seniman tradisional ataupun orang-orang yang berkecimpung di bidang tradisional biasanya mereka kan punya pakem tuh, mereka punya pakem dan mereka punya ada ibaratnya maestro-maestro atau senioran di belakangnya. Yang mungkin ada beberapa orang yang mereka punya keyakinan bahwa yang sebenarnya seni tradisional itu seperti ini loh, kada boleh diotak-atik seperti ini. Di sana jadi itu sih kalaunya, apalagi seandainya kurang-kurang kuat mental nih kayak kami bergerak di bidang Madihin yang pemuda-pemuda ini, ketika kami memasukkan beatbox di sana, ketika misalnya penampilan ditentang lah, adalah ibaratnya yang istilahnya ada suara-suara sumbang lah, atau misalnya ada penampilan kami terlalu barbar atau apa, tapi kami kan selama ini menyesuaikan dengan panggung. Ketika misalnya panggungnya memang agak bronx tadi, agak berat dan lain sebagainya, kami agak memasukkan gimmick-gimmick misalnya bertumbang-tumbalik, sumbalit-sumbalit atau apa gitu kan. Dapat kritikan-kritikan misalnya dari orang-orang yang memang tahu pakem Madihin itu sebenarnya jangan seperti itu gitu. Tapi kan pada akhirnya ini nih yaitu tadi mempertemukan selera penonton atau selera audiens dengan ketradisionalan ini, itu tuh menimbang-nimbangnya agak tricky gitu. Jadi di sana. Jadi kalau saat ini sih kayaknya di bidang itu. Kalau di lain-lain untuk saat ini selain banyaknya panggung dan lain sebagainya, aman-aman. Itu sih yang paling kerasaan gitu. Karena kalau tantangan-tantangan yang lain tuh ibaratnya kayak kerikil-kerikil aja gitu kan. Tapi ketika misalnya sudah ada orang-orang yang lebih tua, lebih senior dan sebagainya memberi kritikan tajam, walaupun kritikan kami terima juga, kami jadikan bahan evaluasi dan lain sebagainya, tapi kami juga memohon maaf apabila misalnya tidak semua kritikan itu bisa kami terapkan, kami ambil gitu, karena memang ada konteksnya di sana, ada anunya. Ya itulah ya, ketika seni tradisional yang sudah lama kemudian hadir ke masa sekarang di tangan anak-anak muda, ya pasti ada perubahan, bahkan ada revolusi, ada evolusinya ya kan? Iya betul sekali, ada banyak hal yang bisa dibilang jadi hal yang kekiniannya lah ya. Bisa aneh gitu kan, misalnya kok jadi begini sih kok. Terbangnya misalnya harusnya pakemnya pakai rotan dan sebagainya, kok sekarang pakai pakai bahkan ada apa namanya yang pad itu, musik pad itu. Musik pad. Nah itu tuh kan salah satu istilahnya tuh perkembangan zaman ya, evolusi dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha, tapi walaupun begitu kami juga tetap belajar pakemnya seperti apa. Kami belajar tetap soal terhadap senior-senior kita dan lain sebagainya, tetap menghormati dan sebagainya. Makanya mengembangkan kami tetap, ibaratnya kan ada kami pedoman kami pribadi bahwa eksistensi itu kan perlu dua hal sekaligus. Dia harus bertumbuh dan berakar. Bilanya berakar aja tanpa bertumbuhnya hilang. Tapi misalnya bertumbuh aja tanpa berakarnya tumbang. Ya betul. Itu yang harus diingat ya. Bahwa juga kesenian juga perlu beradaptasi dengan zaman. Perlu bertumbuh. Perlu bertumbuh. Oke, terakhir kenapa Instagramnya sekarang kosong? Nah itu. Dulu kan selalu ini ya. Iya. Karena sekarang kan saya mulai berteman dengan generasi Z, generasi Z, dan mereka sepertinya juga kurang menyukai feed Instagram. Itu alasan aja sih sejujurnya. Yang koler nih ya. Iya, yang intinya sih memang saat ini seperti yang saya bilang kemarin, di awal tadi bahwa untuk saat ini memang saya pribadi belum bisa sepenuhnya lah bekerja di bidang Madihin. Jadi ibaratnya saya punya pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, dan itu tuh menyita waktu cukup banyak ternyata. Jadi kita sempat-sempatkan aja tampil Madihin tetap ada. Instagram mudah-mudahan nih di akhir tahun ini atau awal tahun depan mudah-mudahan bisa lebih
diaktifkan lagi. Walaupun nanti isinya kada madihin semua, nggak madihin semua. Jadi gitu kemarin sudah ada pertemuan-pertemuan dari dengan beberapa pihak gitu kan, mulai akan mengaktifkan Instagram lagi, berkolaborasi lagi nanti. Nah, itu ya. Bisa kolaborasi dengan pojok gitu. Bisa? Nah, bisa. Dengan senang hati pokoknya. Ulun kalau diminta atau dibawai bepandiran tentang madihin ini jam berapapun sampai kapanpun ulun pasti hakun ya lah. Pasti hakun. Nah, oke, itu menarik. Teman-teman berkesenian bahwa juga kesenian lokal tradisional yang sudah lama ini memang perlu menyesuaikan dengan zaman, tapi yang penting filosofinya jangan sampai hilang. Filosofi utamanya misalnya ini seperti madihin berisi tentang tadi bisa untuk dakwah, lalu pengingat untuk masyarakat, dan candaan begitulah. Oke, bisa terakhir mungkin Arif bisa ngasih kita satu lagi performance untuk Pojok Banua, untuk masyarakat agar membaca webnya. Ini padahal dia pekerja media loh teman-teman. Sesama pekerja media. Jadi mengingatkan masyarakat untuk membaca berita begitu di pojok, atau ya teman-teman di lapangan jurnalis kita biar bekerja dengan semangat, tim kreatif juga. Mungkin bisa dikasih satu performance lagi dari Arif. Oke? Dari itu nanti juga sebagai akhir dari pertemuan kita di Oksigen. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di Oksigen. Saya Andi Arfian dan juga tim yang bertugas, Yadi, Munir, dan Yuda. Kita ketemu lagi di Oksigen yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pian semua sobat Pojok Banua, di manapun sampian berada. Saya memohon izin membawakan seni budaya, seni madihin begitu punya nama. Terima kasih pada hari ini sudah diangkat tema Oksigen, obrolan generasi ke generasi, begitu singkatannya. Mudah-mudahan ulun bisa membawa mewakili buhan generasi muda, supaya budaya lokal tidak punah ini dimakan masa, supaya lebih meriah untuk pian semua. Mohon bantuan pian, tepuk tangan sama-sama. Juga terima kasih untuk Pojok Banua yang sudah mengundang kami. Ini luar biasa, gasan Mas Andi yang ganteng mempesona. Beliau tampan benar ini berkacamata. Beliau drummer, jadi ulun takut bila hendak menyambeti. Kalau pina segera dipukulnya. Pukulan drummer memang luar biasa. Jua terima kasih untuk kawan-kawan media. Jangan kami ini berharap untuk pian semua selalu diangkat kesenian Banua, karena Kalimantan Selatan ini banyak berisi budaya lokal yang sungguh membahana. Misalnya ini madihin seni bertutur kata, atau seni lamut dan wayanggung, itu seni bercerita, seni musik panting ataupun kuriding, seni musik yang lainnya, atau seni teater Demar Wulan, itu juga memanda, supaya lebih hemat, supaya lebih meriah. Inilah semua
dan seluruh pekerja media, baik nang di studio maatur mahos ataupun menjaga kamera, ataupun yang ke lapangan behujan bepanas itu panas harinya, tetap disehatkan badan, jual lancar rezekinya, gajinya benaik setiap bulan, nah itu 1,5 juta, insya Allah bubuhan pian itu idealnya setiap bulannya itu 50 juta. Jadi bila beracaraan mau undang pemadihin aja, jua mudahan lalah pian ini menjadi pahala, mudah-mudahan lalah uyupian dibalaskan oleh Allah Ta'ala, tak kumpul di dalam surga untuk kita semua. Tepuk tangan lagi ini sama-sama. Ada ini membawa sawah itu sambil berlari. Terima kasih kepada Pojok Banua, jendela informasi untuk penjuru negeri. Mantap. Sampai di sini Madihin ulun menutup, karena Madihin harus bujur-bujur inilah sambil memohon. Kalau banyak salah, umpama banyak luput, mudah-mudahan kadadanang sari, kadadanang hamok. Saya undur diri sambil bagaimana pantun di ujung menutup. Pinang anom itu dibalah dua, pinang Tuha itu batundun-tundun. Gasan pian nang anum kami minta maaf minta rela, gasan pian nang Tuha kami memohon ampun. Ilahi awam basato